Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Siti Alzana Fidah, NIM 11870700079. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro. Nah, video yang saya buat ini saya dedikasikan untuk tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Teknik 2. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja lanjut ke slide berikutnya. Nah, materi yang saya akan paparkan di video ini ada 4. Yang pertama ada Deret Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinier, yang ketiga sistem persamaan linier, dan yang keempat adalah interpolasi. Langsung aja ya kita ke materi yang pertama, yaitu Deret Taylor. Nah, pada Deret Taylor ini kita pertama harus tahu dulu Deret Maclaurin. Apa sih Deret Maclaurin ini? Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga yang mana x-nya ini sama dengan 0. Rumus Deret Maclaurin ini adalah fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama f0 dibagi 1 faktorial dikali x ditambah turunan kedua f0 dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah turunan ketiga f0 dibagi 3 faktorial dikali x pangkat 3 dan selanjutnya. Jadi deret infinite ini tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Dan selanjutnya adalah deret Taylor. Apa sih deret Taylor ini? Deret Taylor ini adalah deret polinom yang berasal dari titik manapun. Jadi x-nya ini sama dengan x0. Nah, dan rumus dari deret Taylor sendiri adalah fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dibagi 1 faktorial yang dikalikan turunan pertama dari fx0 lalu ditambah x min x0 dipangkat 2 kan sama dengan dibagi 2 faktorial lalu dikalikan turunan kedua fx0 ditambah titik-titik atau tak hingga lalu jika ada order m kita langsung tambahkan saja x min x0 yang dipangkatkan m dan dibagi m faktorial lalu dikali f pangkat m x0 ditambah titik-titik atau ini tuh rumusnya tak hingga gitu. Jadi deret Maclaurin ini merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Nah, lanjut ke deret Taylor terpotong. Nah, deret Taylor terpotong ini sama seperti deret Taylor yang sebelumnya kita baca tadi, tapi deret Taylor terpotong ini kita bisa potong rumusnya jika langsung sampai order M aja gitu. Nah, jadi kayak rumusnya ini fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dibagi 1 faktorial yang dikalikan turunan pertama dari fx0 ditambah x min x0 yang dipangkat 2 kan dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua fx0 ditambah titik-titik atau jika belum selesai lalu ditambahkan x min x0 pangkat m dibagi m faktorial lalu dikali f pangkat m dikali x0. Jadi kita cuma potong sampai si rumus yang order M ini. Nah, ada catatan, deret ini memiliki konsep yang sama dengan perkiraan polinom yang sebelumnya, yaitu deret Taylor yang sebelumnya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan nonlinier. Penyelesaian persamaan nonlinier ini ada 2 metode. Yang pertama ada metode tertutup dan yang kedua ada metode terbuka. Nah, pada metode tertutup, yang pertama kita mencari akar pada range A, B tertentu. Nah, yang kedua, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar dan hasilnya ini selalu konvergen. Pada metode terbuka, yang pertama ini kita diperlukan tebakan awal dan xn dipakai untuk menghitung xn tambah 1. Hasilnya dapat konvergen atau divergen.
Nah, kita akan membahas yang pertama ini adalah metode tertutup. Nah, pada metode tertutup ini ada beberapa metode, tapi yang pertama adalah metode tabel. Kalian bisa lihat pada gambar yang pada di ujung sana. Ini tuh ada tabelnya gitu. Ada X dan Fx, terus X0 sama dengan A jadi Fa, X1 jadi Fx1, X2 jadi Fx2, X3 jadi Fx3. Pada metode tabel ini ada algoritmanya. Yang pertama itu definisikan fungsi fx, lalu tentukan rentang atau range untuk x yang berupa batas bawah atau x bawah dan batas atas atau x atas. Lalu kita tentukan jumlah pembagi n. Terus, hitung step pembagi H, yang mana rumusnya adalah H sama dengan X atas dikurangi X bawah dibagi N. Selanjutnya, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, kita hitung XI-nya ini sama dengan X bawah ditambah I dikali H. Dan jika YI ini rumusnya sama dengan F dikali X1. Fx1. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana bila XK sama dengan 0, maka XK adalah penyelesaian. Bila Fxk dikali Fxk tambah 1 kurang dari 0, maka Fxk kurang dari sama dengan Fxk tambah 1, maka akarnya Xk. Bila tidak, Xk tambah 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara Xk dan Xk tambah 1. Dan metode selanjutnya adalah metode biseksi. Ini masih metode tertutup ya. Nah, algoritma pada metode biseksi ini yang pertama adalah kita definisikan fungsi X yang akan dicari akarnya, lalu tentukan nilai A dan B. Terus, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Hitung FA dan FB, dan jika FA dikali FB ini lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Lalu kita hitung X sama dengan A tambah B dibagi 2. Selanjutnya kita hitung fx-nya. Bila fxr dikali fa itu lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Bila tidak, a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Jika b min a kurang dari e atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah nomor 6. Oke, metode selanjutnya pada metode tertutup yaitu metode regulavasi. Algoritma metode regulavasi yang pertama, kita definisikan dulu fungsi fx, lalu kita tentukan batas bawah A dan batas bawah B, terus tentukan juga toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau N. Hitung FA sama dengan FA kecil dan FB sama dengan FB kecil. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih besar dari E. Lalu kita hitung Fx sama dengan Fx kecil, hitung error fx. Jika fx kali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Jika tidak, a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Akar persamaan ini adalah x. Nah, ini adalah gambarnya ini dari metode regulavasi. Oke, langsung kita lanjut aja. Nah, kita bakalan bahas dari metode terbukanya. Yang pertama ini ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya ini X min E pangkat X sama dengan 0. Diubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, ada syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H, S tambah H dengan S titik tetap. Jika turunan pertama dari GX ini lebih dari 0 kurang dari 1 untuk setiap X, iterasi konvergen ini akan monoton.
Lalu yang selanjutnya, jika turunan pertama GX ini lebih dari min 1 dan kurang dari 0, untuk setiap X iterasi konvergen akan berosilasi. Selanjutnya, jika turunan pertama GX ini lebih dari 1 untuk setiap iterasi konvergen, untuk setiap X EI maka iterasi divergen monoton. Jika turunan pertama GX ini kurang dari min 1 untuk setiap XEI maka iterasi divergen berosilasi. Nah, selanjutnya adalah metode Newton-Raphson. Algoritmanya ini, yang pertama kita definisikan fungsi fx dan f1x, terus tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum atau N. Lalu tentukan nilai pendekatan awal atau x0. Selanjutnya kita hitung fx0 dan turunan pertama dari fx0. Untuk iterasi I sama dengan I sampai dengan N atau fxi lebih besar dari E. Lalu hitung fxi dan f1xi. Nah, rumusnya ini adalah xi tambah 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f pangkat 1 xi. Nah, akar persamaannya itu adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Selanjutnya ada metode secant. Algoritma dari metode secant yang pertama adalah definisikan fungsi fx, lalu definisikan toleransi error E dan iterasi maksimum atau N. Lalu kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu kita hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau fxi. Nah, rumusnya ini xi tambah 1 sama dengan xi dikurangi y1 dikalikan xi min 1 dibagi yi min 1. Lalu kita hitung yi tambah 1 sama dengan fxi tambah i. Akar persamaannya adalah nilai x yang terakhir. Lanjut kita ke metode yang terakhir, yaitu sistem persamaan linier. Nah, pada sistem persamaan linier ini bentuk umumnya seperti ini. Bentuk awalnya itu seperti persamaan biasa, lalu menjadi seperti ini, di mana AIJ sama dengan koefisien konstanta, XJ sama dengan unknown, BJ sama dengan konstanta, dan N banyaknya persamaan. Nah, metode penyelesaian SPL ini ada 3. Ini salah ya, harusnya ada 1, 2, dan 3. Nah, pada metode eliminasi kita bagi lagi menjadi eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Lalu yang kedua ada metode iterasi, dibagi lagi menjadi 2 juga, yaitu iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dan yang ketiga ada metode dekomposisi, ini juga dibagi 2 lagi, jadi dekomposisi LU dan Cholesky. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah eliminasi Gauss. Seperti yang tadi, seperti bentuk umum ya. Ini tuh awalnya persamaannya seperti gini, seperti biasa. Kita bakalan ubah menjadi bentuk OBE. Nah, ini tuh pakai matriks gitu. Seperti ini bentuk OBE-nya. A sama dengan matriks 1, 0, 0, A12, 10, A13, A23, 1. Nah, ini tuh berasal dari persamaan sini. Lalu kita bisa ubah menjadi seperti ini. Matriksnya dikalikan dengan X1, X2, X3 karena ya ini di persamaan sebelumnya ini ada X1, ada X2, dan ada X3 sama dengan B1, B2, B3, yaitu yang mana dari hasilnya ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita bisa menyimpulkan jadi ini.
Seperti biasa kita kalikan ini dikali ini dikali ini dikali ini, seperti biasa seperti itu ya matriksnya. Nah, sehingga dari persamaan di atas kita mendapatkan nilai X1, X2, dan X3. Oke, lalu selanjutnya yaitu iterasi Gauss atau Seidel. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linier yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau N-nya itu sampai ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Maaf, tadi ke slide berikutnya. Nah, seperti ini ya, iterasi Gauss-Seidel. Nah, awalnya itu bentuknya sama seperti yang tadi Gauss yang pertama. Seperti ini, hanya saja ini tuh sangat besar N-nya. Nah, N di sini tuh besar ratusan gitu. Nah, kita bakalan menjadikan persamaan ini menjadi persamaan seperti ini. Iterasi pertama ini dimulai dengan terkaan awal X2 atau Xn sama dengan 0, dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2, dengan X1 adalah hasil sebelumnya dan X3 titik-titik, Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn-1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Nah, yang ketiga adalah dekomposisi LU. Dekomposisinya tuh seperti ini. Nah, contohnya itu ada A sama dengan LU. Nah, A-nya ini berisi matriks, L-nya juga berisi matriks, dan U-nya juga berisi matriks. Pada matriks segitiga bawah L, nih, segitiga yang ini, semua elemen diagonal 1, sedangkan pada matriks U tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Seperti ini. Metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga. Metode eliminasi Gauss merupakan suatu dekomposisi LU dari matriks. Nah, lalu penyelesaian AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU, yaitu yang pertama adalah faktorkan A menjadi L dan U sedemikian rupa sehingga A sama dengan LU. Jadi LU X sama dengan B, misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Untuk memperoleh Y1, Y2, dan Y3 atau seterusnya sampai YN menggunakan lower. Nah, ini rumusnya lower. LY sama dengan B. L yaitu matriks L tadi dikali Y1, Y2, Y3 sama dengan B1, B2, B3. Nah, dari sini kita bakalan memperoleh nilai Y1, Y2, dan Y3. Lalu untuk memperoleh X1, X2, X3 atau seterusnya menggunakan upper. Nah, ini adalah rumus dari upper, UX sama dengan Y. Nah, ini adalah rumusnya. Maaf, ke slide selanjutnya lagi. Ini adalah rumusnya, yaitu U sama dengan matriks U yang tadi dikali Y1, Y2, Y3 terus sama dengan B1, B2, B3. Nah, ini tuh akan kalian tahu nilainya. Oke, materi selanjutnya yaitu interpolasi. Nah, pada interpolasi ini berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi ini mempunyai orde atau derajat. Nah, macam-macam dari interpolasi ini adalah yang pertama, interpolasi beda terbagi Newton. Dan yang kedua ini, interpolasi Lagrange. Nah, yang pertama yaitu adalah interpolasi beda terbagi Newton. Nah, pada interpolasi beda terbagi Newton ini dibagi menjadi interpolasi-interpolasi lagi. Dan yang pertama saya akan bahas ini adalah interpolasi linier. Derajat atau ordenya 1 ini memerlukan 2 titik. Nah, algoritma dari interpolasi linear itu yang pertama, kita tentukan dulu 2 buah titik X, Y ini sebagai dasar pembentukan persamaan linier. Lalu hitung M menggunakan persamaan yang tadi. Nah, persamaannya itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 sama dengan
dibagi X2 min X1. Lalu kita hitung B menggunakan persamaan B sama dengan Y2 min MX2. Lalu kita definisikan fungsi linear berdasarkan nilai M dan B. Terus kita hitung juga Y dibagi Fx dengan cara substitusi nilai X pada persamaan linear untuk melakukan interpolasi atau ekstrapolasi nilai Y yang ingin dicari. Rumusnya ini adalah F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 lalu dikalikan X dikurangi X0. Nah, interpolasi kesalahan pola interpolasi linear ini ada juga. Rumusnya ini adalah harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya, lalu dibagi harga sebenarnya. Dan selanjutnya adalah interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini memiliki derajat atau orde 2 yang memerlukan 3 titik. Nah, pada algoritma interpolasi kuadratik ini, yang pertama adalah bentuk polinom ordenya itu F2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x2 dengan mengambil A0 sama dengan B0 dikurangi B1 dikali X0 ditambah B2 X0 dikali X1. Nah, di A1-nya ini sama dengan B1 dikurangi B2 X0 ditambah B2 kali X1. Nah, yang di A2 ini hanya sama dengan B2. Sehingga rumusnya ini menjadi F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X1 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Dimana rumusnya ini adalah pendekatan dengan garis linear dan ini adalah pendekatan dengan kelengkungan. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurang X0 menjadi Fx1 X0. Nah, kalau misalnya B2 ini Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dan kita bagi dengan X2 min X0. Dan ini tuh nanti akan menjadi Fx2, Fx1 dan Fx0. Nah, interpolasi yang selanjutnya adalah interpolasi kubik. Interpolasi kubik ini memiliki derajat atau orde 3 yang memerlukan 4 titik. Nah, seperti ini, F3X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X1 tambah B2 kali X min X0 dikali X min X1 ditambah B3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3. Ada 3 ya, jadi ordenya. Lalu dengan B0 sama dengan Fx0, B1-nya Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 yang akan menjadi seperti ini, Fx1 dan X0. Lalu B2-nya adalah Fx rentang Fx2, X1 dikurangi rentang Fx1, X0 dibagi X2 sama dengan X2 dikurangi X0. Nah, ini diuraikan menjadi seperti ini. Dibagi dengan X0 ini. Jadi ini akan diuraikan seperti ini ya. Lalu akan menjadi rentang F, X2, X1, X0. Lalu ada B3. Nah, B3-nya juga seperti ini rumusnya. Dan kalian bisa uraikan seperti ini. Dan hasilnya akan menjadi rentang Fx3, X2, X1, X0. Dan ini adalah interpolasi secara umum. Nah, secara umum si interpolasi ini adalah F1x sama dengan B0 tambah B1 dikali X min X0. F2x sama dengan B0 ditambah B1
dikalikan X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Lalu ada F3X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah B3 dikali X min X0 dikali lagi X min X1 dan dikali lagi X min X2. Lalu ada Fnx sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah B3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali lagi X min X2. Dan seterusnya sampai N ini ya, tergantung N yang ada di sini. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 rentang Fx mi, Fx1, X0, B2 rentang Fx2, X1, X0, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke interpolasi Lagrange. Nah, Lagrange ini apa sih? Lagrange ini adalah interpolasi yang dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga, yaitu interpolasi Newton atau numerals. Nah, jadi si interpolasi Lagrange ini tuh diformulasikan untuk menyempurnakan dari interpolasi Newton. Rumusnya ini adalah Fnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N dikali Lix dikali Fxi, di mana si Li-nya ini adalah rumusnya ini. Kalau ini itu kan sigma itu penjumlahan, kalau misalnya ini adalah perkalian. Nah, di X min Xj dibagi Xi dikurangi Xj. Nah, yang pertama ada pendekatan ordo ke-1. F1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Nah, L0X-nya ini adalah rumusnya X min X1 dibagi X0 min X1. Kalau Lix, rumusnya ini adalah X min X0 dibagi X1 dikurangi X0. Jadi, F1X sama dengan X min X1 dibagi X0 dikurangi X1, dikali Fx0 ditambah X min X0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali Fx1. Nah, pada pendekatan orde kedua ini adalah F2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Nah, ini adalah rumus dari LOX, yaitu kurung X0 X1 dikurangi X0 X1 dikali kurung X min X2 dibagi X0 min X2. Nah, selanjutnya ini adalah rumus dari L1X, yaitu kurung X min X0 dibagi X1 min X0 kurung dikali kurung X min X2 dibagi X1 dikurangi X2. Dan L2X-nya ini rumusnya kurung X min X0 dibagi X2 dikurangi X0 dikali kurung X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, jadilah seperti ini jika disatukan. Semua rumusnya L0X, L1X, dan L2X. Nah, selanjutnya ada pendekatan ordo ketiga, harusnya ini bukan ordo keempat. Rumusnya itu adalah F3X sama dengan LOX dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2 ditambah L3X ditambah Fx3. Nah, rumus dari F2X ini seperti ini. Kita kali-kalikan semuanya sampai 6 kali ya. Tuh, ini Fx. Sampai 4 kali maksud saya, maaf ya. Lanjut ada interpolasi spline. Interpolasi spline ini bertujuan untuk penghalusan. Nah, yang pertama ini ada interpolasi cubic spline. Interpolasi spline cubic ini menggunakan polinomial Px orde 3, di mana Px-nya itu sama dengan DI ditambah X min X1 dikali C1
X min XI dikali CI ditambah X min XI dipangkatkan 2 dikali BI ditambah X min XI dipangkatkan 3 dikali AI. Turunan pertama dan kedua dari PXI yaitu, yang turunan pertama ini CI ditambah 2BI dikali X min XI ditambah 3AI dikali X min XI pangkat 2. Dan turunan keduanya itu yaitu 2BI ditambah MAI dikali X min X1. Nah, selanjutnya adalah evaluasi pada titik X min X ini akan menghasilkan PI sama dengan PXI, yaitu menjadi DI. Nah, turunan keduanya ini menjadi turunan kedua XI, yang mana hasilnya akan menjadi 2BI. Lalu ada evaluasi pada titik X min X1 XI ditambah 1 menghasilkan PI sama dengan DI tambah XI tambah 1 dikurangi XI dikali CI tambah X1 tambah 1 dikurangi XI dipangkatkan 2 kali BI tambah XI tambah 1 min XI dipangkatkan 3 kali AI. PXI ini sama dengan DI tambah HI kali CI tambah HI pangkat 2 kali BI tambah HI pangkat 3 kali AI. Turunan keduanya itu jadi 2BI tambah 6AI dikalikan XI tambah 1 min XI. Nah, turunan kedua dari XI tambah 1 ini jadi 2BI tambah 6AI kali HI, di mana HI-nya itu adalah XI tambah 1 dikurangi XI. Jadi, DI ini akan menjadi PI dan BI akan menjadi turunan kedua dari PI dibagi 2. Terus AI ini akan menjadi turunan kedua dari PI tambah 1 dikurangi turunan kedua PI, lalu dibagi 6HI. Lalu CI ini akan menjadi PI tambah 1 dikurangi PI, dibagi dengan HI, dikurangi HI kali turunan kedua I tambah 1 tambah 2HI dikali turunan kedua PI lalu dibagi 6, sehingga rumusnya itu seperti ini. Disatu-satukan ya PI dan turunan kedua dan selanjutnya. Nah, terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang lagi mempelajari matematika teknik 2. See you di video selanjutnya. Bye-bye.